PSSI menambahkan satu nama pemain timnas U23 lagi untuk mengikuti pemusatan latihan atau TC di Dubai pada tanggal 1-11 April 2024. Pemain yang dimaksud adalah Nathan Chweon dari SC Heerenveen yang dipersiapkan membela timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 Qatar yang pada tanggal 15 April hingga 3 Mei 2024. Awalnya pada Senin 1 April 2024 pagi waktu Indonesia Barat, PSSI mengumumkan 27 nama untuk mengikuti TC di Dubai. Dari 27 pemain itu, terdapat 5 pemain abroad yakni Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Pratama Arhan, Rafael Schreck, dan juga Justin Hubner. Alhasil, banyak netizen yang bertanya-tanya kenapa Nathan Chweon, Elkan Bagot, dan juga Cyrus Margono tidak dipanggil. Ya, Cyrus Margono ditengarai tidak dipanggil karena pada tanggal 15 Maret 2024 yang merupakan batas akhir pendaftaran pemain untuk Piala Asia U23 2024 belum memiliki paspor Indonesia. Sekedar diketahui, kiper Panathinaikos B ini baru mendapatkan paspor Indonesia pada Kamis 21 Maret 2024. Sementara itu, Elkan Bagot tidak dipanggil karena tengah menjalani perawatan cedera betis. Jikapun dalam kondisi bugar, kecil peluang Elkan Bagot untuk bergabung, sebab bek yang bertinggi badan 196 cm ini berstatus pemain andalan Bristol Rovers. Kemudian bagaimana dengan Nathan Chweon? Awalnya banyak yang memprediksi bahwa Nathan Chweon tidak dipanggil karena tidak diizinkan sang klub SC Heerenveen. Namun pada kenyataannya Nathan Chweon akhirnya dipanggil. Dengan begitu, pecinta sepak bola tanah air boleh bermimpi melihat timnas Indonesia U23 melaju jauh di Piala Asia U23 2024. Pelatih timnas U23 Indonesia Sinteyong mengucapkan rasa terima kasih kepada juru taktik klub-klub Liga 1 2023-2024 yang sudah melepas pemainnya ke skuad Garuda Muda. Tidak lupa, Sinteyong juga berterima kasih kepada pemilik klub-klub Liga 1 2023-2024 yang sudah merelakan kompetisi harus dihentikan terlebih dahulu demi mendukung timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024. Sebelumnya, PSSI dan juga PT Liga Indonesia Baru atau LIB memutuskan untuk menghentikan terlebih dahulu Liga 1 2023-2024 usai pekan ke-30. Seharusnya Liga 1 2023-2024 bisa selesai pada akhir Mei 2024. Namun dengan adanya penundaan itu, selesainya Liga 1 2023-2024 bisa diprediksi pada Juni 2024. Kemudian, keuangan klub pun dipastikan minus karena harus mengeluarkan uang lagi selama 1 bulan ke depan. Sejauh ini PSSI dan juga PT LIB belum memberikan solusi terkait itu. Jadi saya berterima kasih kepada Pak Ketum Erick Thohir, owner klub dan pelatih-pelatih klub Liga 1, kata Sinteyong. Di tengah-tengah liga memang sulit ya untuk klub lepas pemain, tapi begitu dilepas saya berpikir harus berusaha semaksimal mungkin untuk memajukan sepak bola Indonesia lebih baik dari sekarang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Erick, PSSI, owner klub, dan pelatih-pelatih Liga 1. Tambah pelatih asal Korea Selatan tersebut. Pemain abroad dijadwalkan bergabung pemusatan latihan atau TC Timnas U23 Indonesia di Uni Emirat Arab Dubai menatap Piala Asia U23 2024 Qatar Senin 8 April 2024. Hal tersebut diungkapkan oleh asisten pelatih Timnas U23 Indonesia Nova Arianto. Pemain yang di luar negeri kalau tidak salah di tanggal 8 bergabung, ucap Nova Arianto saat ditemui oleh awak media di Jakarta International Stadium Minggu 31 Maret 2024. Tapi kita lihat situasinya nanti, akan diupdate lagi, sambung pelatih kelahiran Semarang, Jawa Tengah tersebut. Meskipun begitu, PSSI terus intens berkomunikasi dengan klub bersangkutan agar tidak terjadi masalah di tengah jalan. Perizinan klub luar selama ini masih berjalan, kata pelatih berusia 45 tahun tersebut. Ada beberapa pemain yang bisa, ada beberapa pemain yang enggak bisa, tapi yang pasti siapanya nanti akan diupdate, ujar Nova Arianto. Sementara skuad Garuda Muda akan bertolak ke Dubai Senin 1 April 2024. Nova Arianto menambahkan Liga 1 2023-2024 yang diberhentikan sementara, yakni mulai pekan ke-31 sangat membantu persiapan timnas U23 Indonesia. Beberapa hari yang lalu, pelatih timnas Indonesia Sinteyong mengatakan ada beberapa pemain yang kelar melakoni naturalisasi sebelum Juni 2024. Dan Calvin Verdung digadang-gadang menjadi pemain naturalisasi selanjutnya.
Penilaian itu muncul karena pada awal bulan ini, Sintayong berfoto bareng dengan Calvin Verdung setelah laga NEC Nijmegen versus SC Heerenveen yakni pada tanggal 10 Maret 2024. Dalam wawancara dengan Yusa Nugraha, Calvin Verdung terang-terangan sedang menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia dan ia berharap proses naturalisasinya berjalan lancar. Itu merupakan yang sudah lama saya pikirkan. Kalau boleh jujur, tak sedang proses sekarang. Jadi sekarang saya sedang menunggu bagaimana prosesnya. Kalau semua proses sudah selesai, kita akan lihat kapan saya bisa bermain untuk timnas Indonesia. Tapi sekarang semuanya sedang diurus, kata pemain yang berusia 26 tahun ini, sumber channel YouTube Yusa Nugraha Minggu 31 Maret 2024. Sementara itu di laga terdekat timnas Indonesia akan menjamu timnas Irak di matchday kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Calvin Verdung optimistis timnas Indonesia bakal menang atas Irak sekaligus memastikan tempat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan menyegel 4 di putaran final Piala Asia 2027. Saya pikir sekarang Indonesia juga menjadi lebih kuat. Mereka 2 kali mengalahkan Vietnam. Pada bulan Juni ini Indonesia akan menghadapi Irak. Mereka berpeluang memenangkan pertandingan. Lanjut pemain yang memiliki tendangan bebas mematikan ini. Calvin Verdung juga ditanya apakah sudah tersedia untuk laga timnas Indonesia versus timnas Irak atau tidak. Awalnya respon Calvin Verdung adalah tertawa, sebab ia tak tahu kapan proses naturalisasinya bakal kelar. Saya enggak tahu berapa lama prosesnya, jadi sekarang tinggal menunggu saja dan sangat terbuka. Saya pikir Indonesia juga terbuka supaya saya dapat bermain di timnas Indonesia, ujar pesepak bola 26 tahun ini. Hadirnya Calvin Verdung yang memiliki darah Indonesia dari sang ayah, yakni dari Meulaboh Aceh, memadatkan persaingan di sektor kiri pertahanan timnas Indonesia. Sebelumnya di area tersebut terdapat Pratama Arhan, Shane Patinama, Edo Febriansah, hingga yang terbaru ada Nathan Chueon. Verdung diam-diam mengungkapkan sedang berusaha untuk mendapatkan paspor Indonesia. Itu artinya sang pesepak bola bisa saja memperkuat timnas Indonesia jika sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Lalu, apa saja fakta-fakta Calvin Verdung? Yang pertama, jebolan Feyenoord. Verdung merupakan salah satu pemain jebolan Feyenoord yang notabene klub papan atas di Belanda. Kendati berkali-kali dipinjamkan, Verdung pernah 19 kali tampil bersama Feyenoord di semua kompetisi. Dan ia tercatat mengoleksi 1 gol dan 2 assist. Kemudian yang kedua adalah pemain serba bisa. Pesepak bola berusia 26 tahun itu sejatinya punya posisi asli sebagai bek kiri. Akan tetapi Verdung ternyata cukup serba bisa. Pria kelahiran Dordrecht itu mampu bermain sebagai bek tengah dan juga gelandang bertahan. Dan tentu saja kemampuan ini cukup membantu timnas Indonesia nantinya. Yang ketiga, house goal. Untuk ukuran bek, Verdung ternyata cukup house goal. Ia tercatat sudah bermain sebanyak 257 kali di level klub dengan torehan 13 gol dan juga 14 assist. Saat ini sang pesepak bola sudah mengoleksi 7 gol dan juga 7 assist dari 117 laga bersama NEC Nijmegen. Dan catatan ini tentu penting bagi timnas Indonesia. Verdung dapat menjadi alternatif sumber gol dan juga assist. Fakta yang keempat, kenyang pengalaman. Kendati baru berusia 26 tahun, Verdung sudah cukup berpengalaman di level klub. Di tataran tim senior, ia bermain sebanyak 175 kali bersama NEC Nijmegen, FC Twente Enschede, Feyenoord, dan juga FC Famalicão dari Portugal. Koleksi jumlah penampilan itu membuktikan bahwa Verdung cukup sering diandalkan klub. Dan yang terakhir adalah keturunan Aceh. Verdung mengaku punya darah keturunan dari ayahnya yang lahir di Indonesia. Bahkan kakek dan juga neneknya juga berasal dari tanah air. Ayah saya berasal dari Indonesia. Ia full Indonesia dan lahir di sana juga. Oma dan opa saya dari ayah saya juga lahir di sana. Kalau tidak salah, ayah saya berasal dari Meulaboh Aceh, kata Verdung. Dengan begitu, Verdung seharusnya tidak kesulitan untuk menjalani proses naturalisasi, sebab ia masih keturunan langsung dari sang ayah. Dalam perbincangan di kanal YouTube Yusa Nugraha, Verdung tak bisa memastikan apakah dirinya akan bermain saat timnas Indonesia menghadapi Irak pada Juni 2024. Terlepas dari hal tersebut, Verdung berharap bisa mendapatkan kabar baik ketika ditanya soal tanggapan mengenai supporter Indonesia. Terus dukung Indonesia seperti yang kalian sekarang lakukan. Saya saja yang belum bermain untuk Indonesia mendapat banyak dukungan. DM dari orang-orang Indonesia. Terus dukung kami, dan semoga kita semua bisa berangkat ke Piala Dunia, ucap Verdung. Pemain jebolan tim junior Feyenoord itu menyatakan cukup mengikuti aksi-aksi timnas Indonesia. Iya, saya pikir Indonesia juga menjadi lebih kuat sekarang, dan di sana juga mendapat dukungan besar dari fans, dan timnya juga bagus, mereka menang 2 kali lawan Vietnam. Kalau tidak salah, Juni akan bermain melawan Irak, kata Calvin Verdung.
Ya, dan saya pikir mereka bisa memenangkan pertandingan itu. Yang bagus jika itu bisa terjadi, ujarnya. Pelatih Timnas Indonesia U23 Sinteyong mengungkapkan sebuah janji yang ditunjukkan kepada klub-klub Liga 1 2023-2024. Juru taktik asal Korea Selatan itu berjanji akan membawa Timnas U23 Indonesia jauh lebih baik dalam bertanding di Piala Asia U23 2024. Dengan dihentikannya sementara Liga 1 2023-2024 membuat Sinteyong mempunyai tekad kuat untuk membawa Timnas U23 Indonesia lebih baik. PSSI sebelumnya meminta Sinteyong untuk membawa Timnas U23 Indonesia lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Sinteyong malah yakin Timnas U23 Indonesia bisa melaju ke babak semifinal Piala Asia U23 2024. Timnas U23 Indonesia juga mempunyai peluang untuk tampil di Olimpiade Paris 2024. Syaratnya, Timnas U23 Indonesia harus menempati juara pertama, peringkat kedua, dan peringkat ketiga untuk mendapatkan satu tiket tersebut. Timnas U23 Indonesia juga masih ada peluang tampil di Olimpiade Paris 2024 apabila finish di posisi 4. Mereka nantinya akan bertanding lagi dalam laga playoff melawan negara dari benua lainnya. Dengan adanya dukungan dengan memberhentikan Liga 1, Pak Ketua Umum berpesan agar kita harus berprestasi lebih baik di Piala Asia U23 ini, kata Sinteyong dilansir dari laman resmi PSSI. Hari Minggu ini kita berkumpul dan besok Senin berangkat ke Dubai, tutupnya. Sebelum bertolak menjalani TC, Erick Thohir pun menemui para pemain Timnas U23 Indonesia. Orang nomor 1 di PSSI itu mengingatkan para pemain Timnas U23 Indonesia untuk tak melupakan sejarah yang berhasil mereka cetak. Seperti diketahui, Timnas U23 Indonesia sebelumnya sukses mencetak sejarah dengan keluar sebagai juara SEA Games 2023 lalu di Kamboja. Dengan keberhasilan itu, Erick Thohir pun bertanya kepada pemain apakah mau mengulang kembali untuk mencetak sejarah. Mau buat sejarah lagi? Tanya Erick Thohir kepada skuad Garuda Muda tersebut. Para pemain yang ada di ruangan itu pun menjawab dengan kompak ingin kembali mencetak sejarah. Mau, jawab para pemain kepada Erick Thohir. Ya, mantan pemilik Inter Milan itu mempercayai bahwa para pemain hingga ofisial tentu tidak cukup puas hanya dengan mencetak sejarah lolos ke Piala Asia U23 saja. Namun Erick Thohir menekankan bahwa Timnas U23 Indonesia harus punya mimpi lebih besar. Menurutnya, untuk mewujudkan mimpi lebih besar memang tak akan mudah. Erick Thohir meminta para pemain untuk tampil pantang menyerah dalam menghadapi lawan-lawannya di Piala Asia U23 2024 nanti. Menurutnya, Rizky Ridho dan kawan-kawan harus siap tampil ngotot dan melihat lawan-lawannya dengan kepercayaan diri. Ia meminta para pemain untuk bisa tampil dengan maksimal dan tanpa rasa takut, seperti saat menghadapi Vietnam dan Thailand di SEA Games 2023 yang lalu. Lebih lanjut, Erick Thohir pun bertanya kepada para pemain pastinya tak mau kalah dari Qatar hingga Yordania nantinya. Menurutnya, dengan kepercayaan diri yang luar biasa ini, Timnas U23 Indonesia pasti bisa meraih hasil terbaik nantinya. Erick Thohir menekankan bahwa ini tak akan mudah untuk bisa tembus dan juga lolos mengunci tiket Olimpiade 2024 Paris. Akan tetapi, Erick mengatakan bahwa tak ada yang tak mungkin buat tim merah putih. Menurutnya, apapun bisa terjadi di sepak bola. Apalagi saat ini Timnas U23 Indonesia dipercaya sebagai generasi emas sepak bola tanah air. Ada kesempatan sejarah yang bisa kita lakukan sama-sama. Untuk pertama kalinya, bukan tidak mungkin kalau kita fight dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan ke kita, tutur Erick Thohir. Kalian adalah mungkin generasi sepak bola emas Indonesia yang bisa merasakan Olimpiade. Bukan tidak mungkin, tidak mudah, tapi bukan tidak mungkin, pungkasnya. Timnas Indonesia U23 akan tampil di Piala Asia U23 2024 Qatar, yakni pada tanggal 15 April hingga 3 Mei 2024. Timnas Indonesia U23 tergabung di grup A Piala Asia U23 2024 bersama tuan rumah Qatar, Yordania, dan juga Australia. Nantinya hanya juara dan juga runner-up grup yang diizinkan lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. PSSI menargetkan kepada Sinteyong untuk meloloskan Timnas Indonesia U23 ke semifinal Piala Asia U23 2024. Hal itu berarti PSSI menargetkan Timnas Indonesia U23 lolos ke Olimpiade Paris 2024. Namun usaha Timnas Indonesia U23 tampil di Olimpiade Paris 2024 tak akan semudah mempalikkan telapak tangan. Sebab lawan kuat sudah dihadapi skuad Garuda sedari fase grup. Di fase grup, Timnas Indonesia U23 dihadang 3 tim kuat, yakni Yordania, Qatar, dan juga Australia. Jika ingin lolos ke babak selanjutnya atau perempat final, Timnas Indonesia U23 wajib finish 2 besar. Sekalipun lolos dari fase grup, lawan kuat sudah menanti Timnas Indonesia U23.
tak tanggung-tanggung. Timnas Indonesia U23 akan menantang juara atau runner-up Grup B di perempat final Piala Asia U23 2024. Grup B Piala Asia U23 2024 sendiri diisi oleh Jepang, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, dan juga China. Melihat deretan lawan dari Grup B, Timnas Indonesia U23 kemungkinan bakal menantang Jepang atau Korea Selatan jika lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Jika di luar dugaan sanggup menang dan juga lolos ke semifinal, lawan kuat seperti Arab Saudi, Irak dan juga Uzbekistan sudah menanti skuad Garuda Muda. Intinya, perjalanan Timnas Indonesia U23 untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024 tak akan mudah. Pelatih Nova Arianto mengutarakan kekesalannya saat melihat pemain Timnas U16 Indonesia yang keseringan menggocek dibandingkan memberikan umpan. Alhasil, Nova Arianto terus mengingatkan kepada skuad Timnas U16 Indonesia agar bisa cepat mengalirkan bola ketika internal gym di Jakarta International Stadium atau JIS, Jakarta Utara Minggu 31 Maret 2024. Menurut Nova Arianto, pemain yang ngotot untuk tetap melewati lawannya berpotensi menghilangkan irama pertandingan. Diakui Nova Arianto, anak asuhnya bisa belajar dari pertandingan Timnas Indonesia kontra Jepang dan juga Australia di Piala Asia 2023 Qatar. Pengalaman di Piala Asia lawan Jepang, Australia, tutur Nova Arianto, timnas senior tidak bisa menerima bola dengan enak, ujar pelatih berusia 45 tahun itu. Kedepannya, Nova Arianto ingin pemain Timnas U16 bisa bermain lebih bijak, apalagi ketika tampil di ajang kancah Asia. Kini Timnas U16 sudah menuntaskan pemusatan latihan atau TC, yakni tahap kedua yang mulai digelar sejak Kamis 28 Maret 2023. Pada kesempatan TC kali ini terdapat 38 pemain yang dipanggil oleh Nova Arianto. Nova Arianto menilai bahwa kualitas pemain yang mengikuti TC tahap kedua ini jauh lebih baik. Mengingat 38 nama ini berasal dari tim-tim yang lolos ke 8 besar EPA U16 2024. Pelatih Timnas U16 Indonesia Nova Arianto sangat ingin menjajal Jakarta International Stadium atau JIS. Hal tersebut diungkapkan oleh Nova Arianto saat ditemui seusai memimpin latihan Timnas U16 Indonesia di lapangan latihan JIS Minggu 31 Maret 2024. Nova Arianto sendiri mengakui kemegahan dari JIS. Ingin sih, ucap Nova Arianto kepada awak media. Saya bilang JIS salah satu stadion yang megah, sambung pria berusia 45 tahun tersebut. Kini Nova Arianto mengintip peluang JIS menjadi lokasi pelaksanaan Piala AFF U16 2024. Rencananya Piala AFF U16 2024 akan berlangsung pada Juni mendatang. Dan lihat situasi apakah AFF bisa di sini, tutur Nova Arianto, atau di kota mana saja. Saya bilang JIS adalah stadion yang saya ingin rasakan, ujar mantan pemain Persib Bandung itu. Lebih lanjut, Timnas U16 Indonesia telah menuntaskan pemusatan latihan atau TC tahap kedua yang digelar dari tanggal 28 hingga 31 Maret 2024 dengan diikuti sebanyak 38 pemain. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong mengonfirmasi Calvin Verdung segera memperkuat skuad Garuda. Juru taktik asal Korea Selatan itu mengatakan jika proses naturalisasi berjalan lancar, fullback kiri NE Sinich Megan itu kemungkinan bisa turun di laga Timnas Indonesia versus Timnas Irak, yakni pada tanggal 6 Juni 2024. Calvin memang sedang berusaha dinaturalisasi, kata Sinteyong kepada wartawan Senin 1 April 2024. Mungkin saja kalau cepat, Juni ini sudah selesai, lanjut pelatih 54 tahun ini. Semalam di channel YouTube Yusa Nugraha, Calvin Verdung membuat pernyataan mengejutkan. Ia mengaku sedang dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Saya sudah lihat langsung performa pemain tersebut. Sangat baik dan akan membantu Timnas Indonesia, papar Sinteyong. Nama Kevin Dix dan Miss Hulgers telah lama menjadi kandidat kuat dinaturalisasi guna memperkuat Timnas Indonesia. Bahkan pada tahun 2022 yang lalu, mereka sudah mendapatkan tawaran dari PSSI bersamaan dengan Sandy Walsh dan juga Jordi Amat. Sayangnya setelah lama menunggu, baik Kevin Dix maupun Miss Hulgers tak kunjung menyerahkan berkas naturalisasi. Menurut mantan anggota Exco PSSI Hassani Abdul Ghani, keduanya batal melanjutkan proses naturalisasi karena terhalang restu orang tua. Lama tak terdengar, belum lama ini kembali muncul rumor Kevin Dix dan juga Miss Hulgers akan bersedia membela Timnas Indonesia. Dan hal ini tidak lepas dari meningkatnya performa skuad Garuda di awal 2024 ini. Atas dasar peningkatan ini, Kevin Dix dan juga Miss Hulgers agaknya mulai tertarik membela Indonesia. Adanya pemain-pemain top seperti Ragnar Oratmangun, Tom Haye, Ciitzes, hingga Martin Paes menjadi alasan lain kenapa keduanya kuat dugaan akan merapat ke jajaran skuad Garuda.
Dan hal ini juga diungkapkan langsung oleh VP Editor-in-Chief Football Premier, yakni Danny Van Laar kepada akun Instagram @footballabroadindonesia. Saya akan menghubungi dia, tapi sejujurnya, saya pikir Miss masih berharap untuk Belanda, kata Danny Van Laar. Tapi untuk saat ini, Miss Hilgers masih dalam gambaran untuk Belanda, tetapi kami punya pemain bertahan yang hebat sekarang. Jadi mungkin dia akan memilih Indonesia di masa depan. Tapi saya pikir Miss akan membutuhkan waktu, sambungnya. Penyebab JIZS tak perkuat timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 meski kini berusia 23 tahun. Berdasarkan aturan, pemain-pemain yang mentas di Piala Asia U23 2024 adalah maksimal kelahiran 1 Januari 2001. Kemudian, pemain-pemain yang lahir pada 2000 ke atas atau kelahiran 31 Desember 2000 sekalipun tak akan diizinkan untuk ambil bagian. Karena itu, JIZS yang kelahiran 2 Juni 2000 tidak diizinkan ambil bagian di Piala Asia U23 2024. Padahal jika JIZS memenuhi syarat untuk mentas di Piala Asia U23 2024, PSSI dijamin bakal melobi keras Venezia FC agar melepas sang pemain ke skuad Garuda Muda. Lobi yang dilakukan oleh PSSI terbukti berjalan mulus dan tercatat ada 6 pemain abroad yang diproyeksikan tampil di Piala Asia U23 2024. Mereka ialah Justin Hapner, Ivar Jenner, Rava Zrijk, Pratama Arhan, Nathan Chueon, dan juga Marcelino Ferdinand. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.